Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini sehingga kita bisa hadir berangkat dari rumah ke masjid ini menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan sampai pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah menghilangkan dosa-dosa kita berkat hadir di dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhirat zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, hadis ke-82. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi, wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang menggotongnya, yang membawanya, maka hendaklah berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, dan hasan. Hadisnya hasan. Dan telah berkata Imam Ahmad, tidak ada yang sahih hadis selain ini dan di dalam bab ini. Berdasarkan hadis ini, kata Nabi, orang yang memandikan jenazah, memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang menggotongnya, mengangkatnya, membawanya, hendaklah dia berwudu. Berdasarkan hadis ini, maka ada sebagian kecil, hanya sebagian kecil para ulama menyebutkan hukum ini wajib. Bila orang memandikan jenazah, maka wajib dia mandi. Sebagian kecil. Tapi sebagian besar jumhur ulama mengatakan, bahkan sebagian besar para sahabat mengatakan bahwa yang dimaksud mandi di sini setelah memandikan mayat hanya anjuran dan disunnahkan, tidak wajib. Kada wajib. Dan yang membawanya pun disunnahkan berwudu, kada wajib. Ini jumhur. Kenapa ada perbedaan? Karena ada dua hadis lain yang sebenarnya dua hadis ini hadis mauquf. Arti hadis mauquf itu hadis yang dikatakan oleh sahabat. Itu hadis mauquf.
Misal Ibnu Abbas berkata, tidak diwajibkan mandi setelah memandikan mayit. Kenapa? Karena mayit itu tidak najis. Mayit itu tidak najis, maka kada wajib mandi. Nah, hadis ini hadisnya mauquf, Ibnu Abbas yang berkata. Dan ada hadis lain lagi dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, mengatakan bahwa dahulu ketika kami memandikan mayit, sebagian di antara kami ada yang mandi, sebagian lagi tidak. Berdasarkan hadis ini, hadis mauquf namanya. Nah, dua hadis ini bisa juga dihukumi marfu'. Arti marfu' itu bisa sampai kepada Nabi. Rafa' terangkat, berarti sampai kepada Nabi. Kenapa? Karena yang mengatakan adalah sahabat yang dekat dengan Nabi. Nah, berdasarkan dua hadis mauquf ini, lalu jumhur ulama menyimpulkan yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, orang yang menggotong mayit maka hendaklah dia berwudu. Itu hukumnya sunnah, anjuran aja, anjuran. Habis memandikan mayit nih, amun sampat mandi, amun kada apa-apa kena mandinya. Biasanya kita ini kan habis umpama meninggal orang, keluarga meninggal, keluarga dekat, biasanya yang memandikan adalah orang terdekatnya gitu. Kalau orang tua meninggal maka anaknya mandikan. Biasanya habis memandikan langsung dikapani, habis dikapani langsung disolati. Nah, yang memandikan ini tadi, kalau memang posisinya orang ini basah jimus, ya bisa basah jimus bila ma'asuh. Anak nih berapa ikung anak ma'asuh. Ya kalau rajin dah kita nih, bilanya kada pakai keranda. Ada juga yang pakai batang pisang, ada yang pakai keranda, amun wadah kita ada siap keranda. Ada juga yang memang hendak umpat memandikan, karena anak-anak ada ma'asuh lah anak. Umpat ini mandiakan, berarti jimusnya basuhnya basuh di sini, bandak. Maka nang ini memang mandi harusnya, karena jimus awak. Mandi, habis memandikan tadi mandi. Lalu yang mengapani diserahkan ke yang lain. Atau kalau memang hendak menunggu, anaknya juga yang mengapani, tunggu ini bersih-bersih dulu, mandi dulu. Tapi bila kada basah bekeranda, kan kada basah, kada masuh nih, kada basah bekeranda, maka kalau sampat mandi, kesimpulannya kayak itu aja. Bila kada sampat habis mandi kan mengapa nih, langsung menyolati, kena mandinya. Habis tuntung bulikan dari kubur, hanyar mandi. Nah, kayak itu aja kesimpulan nyamannya tuh. Artinya hanya anjuran, bukan kewajiban. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibn Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmi alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malikun mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, berarti ini anak Abu Bakar, bahwasanya telah ditulis surat, Nabi menulis surat kepada Ammar bin Hazmi. Ammar bin Hazmi, kata Nabi, alla yamassal Qur'ana illa tahirun, agar jangan engkau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nabi mengirim surat
dengan seseorang namanya Amr bin Hazmi. Ujar Nabi, jangan engkau sentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Berarti harus berwudu. Berdasarkan Al-Quran dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, dalam Al-Waqi'ah, la yamassuhul Quran illa, Al-Waqi'ah teman, la yamassuhul Quran illa mutahharah. Janganlah engkau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, jadi harus suci. Artinya suci di sini bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Berarti dalam keadaan berwudu bila hendak mencapai Al-Quran, berwudu. Nah, lalu pulang ada pendapat lain. Bila di dalam satu kitab, dalam satu buku ada Al-Qur'annya, ada tulisan Latinnya, bagaimana hukumnya? Apakah boleh menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya walaupun tidak berwudu? Nah, lalu kata para ulama, sebagiannya mengatakan dilihat dulu isinya lebih banyak mana. Banyak Al-Qur'annya kah isinya atau banyak kalimat Latinnya? Bila banyak Al-Qur'annya, maka berlaku yang tadi, tetap harus dalam keadaan suci. Tapi bila sedikit isi Al-Qur'annya, lebih banyak yang lain, Latinnya atau terjemahnya, tafsiran tulisan bahasa Indonesianya lebih banyak, maka boleh tidak berwudu. Ada pendapat seperti itu. Tapi pun memang Al-Quran kita yang ada nih harus berwudu, kecuali darurat, terpaksa benar darurat. Apakah ada musibah, apakah terpaksa harus laka-lakas disimpuni, kalau terbakar ke apakah umpamanya nih mau ada mawai kebakaran umpamanya, Al-Quran selamat akan hadang dulu aja, buduk dulu ya gini habisnya. Darurat mau kada mawai ambil aja dulu, ada masalah. Nah itu dimaafkan. Amunnya lagi kondisi aman damai, nah, maka harus berwudu. Bila kada wudu bang, kayak apa? Mangkatnya, menjapainya, ada yang mengatakan dengan media lain. Apakah belapik supaya kada tersentuh langsung? Ada juga yang membolehkan seperti itu. Nah, kalau menyentuh langsung harus berwudu. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullahi ala kulli ahyanihi, beliau selalu berzikir dalam setiap saat. Artinya setiap saat apa aja Nabi itu berzikir. Kenapa hadis ini masuk dalam bab pembatal wudu? Artinya apa? Ba'udu kah, kadakah? Boleh aja bila berzikir. Lain kayak Al-Quran tadi, menyentuhnya harus berwudu. Tapi Al-Quran tadi bila membacanya boleh kada wudu, asal jangan menyentuhnya. Hafal umpamanya, boleh ya hafal. Kalau zikir wudu kah, kadakah? Nabi itu setiap saat selalu berzikir, setiap keadaan, setiap waktu, setiap kesempatan selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi, kata istri beliau Aisyah. Nah, yang parak lawan Sidin kan bini Sidin, Aisyah. Berarti Aisyah ini menyaksikan bahwa Nabi itu selalu berzikir terus.
Kita pun harusnya demikian juga, selalu mengingat Allah. Kenapa? Bila ingat lawan Allah, Allah ingat juga lawan kita. Uzkuruni adzkurkum. Bila yang berzikir kepadaku, ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadanya. Nah, jadi bila selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah pun ingat juga lawan kita. Kenapa? Karena menyebut terus nama Allah. Nah, itu kebiasaan Nabi. Lalu hadis berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa shalla wa lam yatawadda, akhrajud Daruqutni wa layyanah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Setelah berbekam, beliau sholat dan tidak berwudu. Kada berwuduan, langsung sembahyang. Habis berbekam, rupanya kada batal. Habis berbekam sampai waktu sholat kada berwudu. Artinya darah yang keluar lewat bekam itu tidak membatalkan wudu. Sudah ulang jelaskan minggu semalam. Selama darah itu tidak keluar dari dua lubang, dua kemaluan, dubur dan kubul, maka tidak batal wudunya. Keluar dari hidungkah darah, keluar dari muntungkah darah, keluar dari kulitkah darah, kada batal wudu. Berbekam kan keluar di kulit, maka kada batal wudu. Kecuali darah keluar dari kemaluan, dari kubul atau dubur, bahajan, kantut, atau keluar darah, batal. Apalagi bebinian kan keluar darah haid atau darah istihadah, batal wudu. Kenapa? Karena keluarnya dari kemaluan. Selain dari kemaluan, mau keluar dari manapun tidak batal wudunya. Keluar dari telinga, keluar dari hidung, dari mimisan, tidak batal wudunya. Asal jangan keluar dari kemaluan. Makanya Nabi saat itu Nabi dalam keadaan berwudu, lalu berbekam sampai masuk waktu sholat, langsung sholat. Kada berwuduan, artinya kada membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kan bila ada yang keluar dari dua lubang, kubul, dubur, atau dua kemaluan, atau hilang akal, batal wudu. Menyentuh perempuan, batal wudu. Menyentuh kemaluan, batal wudu. Selama selain itu tidak batal wudunya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyilu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdis fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan akhrajahul Bazzar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syaitan itu akan datang kepada kalian waktu sholat. Datang setan waktu sholat, fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu inya meniupakan di burit kita, seolah-olah kita ini bakantut. Rasanya nih, rasa keluar angin. Walam yuhdis, padahal kada. Fa idza wajada dzalika, maka apabila merasa seperti itu, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, bila ada rasa nang kaya itu, kantutkah lain,
rasa ada nih bangin di muhara burit, maka janganlah engkau membatalkan wudhu kecuali mendengar suaranya atau mencium baunya. Nah, sudah juga kita sampaikan nih hadis penjelasnya lagi. Bila ada suara atau bau hanyar batal wudhu. Tapi bila kededa rasa-rasa bangin ragu nih, nah itu setan yang meniup di luang burit waktu sembahyang. Ini waktu sembahyang datang setan hakon, memang setannya dasar kurang gawiannya. Muhara burit ini ditungguinya. Tapi mun bila sakit parut juga sekali aja kantut akan merasakan nih kamu situ. Nah, rasakan setan naik kantut dari habis makan konjoy ini tadi itu. Tapi bila ragu-ragu, pokoknya ada suaranya, ada baunya. Bila ada suara, kan kitanya tahu nih. Biar kemet kan tahu aja kita. Oh berarti ya toh kantut. Atau ada bersuara tapi berbau. Nah iya juga tuh. Maka batal. Bila kereda suara, kereda bau, lain. Itu adalah syaitan. Nah sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dun akhiri hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.